Angkatan Udara dan Angkatan Laut akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update ataupun berita-berita terkini sejauh mana pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana yang terjadi di 3 provinsi, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto saat ini sedang berada di Provinsi Aceh, didampingi oleh pimpinan kami, baik itu Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Yang mana pastinya pimpinan melihat secara langsung apa yang terjadi di Aceh, tentunya nanti akan mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Itu sebagai informasi awal yang sama-sama kita ketahui. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, kami pastikan bahwa negara tetap hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan akibat dari bencana yang terjadi di 3 provinsi ini. Dan TNI pastinya yang merupakan bagian negara juga hadir, bertindak semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada. Baik itu personil, material, alutsista, dan lain sebagainya kami kerahkan untuk membantu akibat dari bencana yang terjadi di 3 provinsi ini. Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, baik rekan-rekan kami yang berdinas di daerah tersebut maupun kami juga ataupun TNI juga mengirim personil-personil yang dari Pulau Jawa untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami musibah di 3 provinsi tersebut. Kemudian selain pengerahan personil, tentunya kami juga mengerahkan alutsista kami. Terkait dengan alutsista udara, perlu kami sampaikan bahwasanya sampai dengan saat ini TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat yang kita ketahui bersama juga ada A400, Hercules, kemudian Kasa, termasuk Karavan. Ini kita kerahkan secara total agar segala permasalahan yang muncul akibat dari bencana ini dapat segera kita atasi secepat mungkin. Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Selain pengerahan kapal-kapal ataupun pesawat tadi, TNI juga mengerahkan kapal laut. Sampai dengan saat ini kita telah mengerahkan 16 kapal yang terdiri dari 14 KRI, kemudian 2 ABRI. Itu kita kerahkan baik untuk mengangkut bantuan maupun untuk mengangkut personil. Beberapa hari yang lalu, sesuai dengan perintah Presiden, bahwasanya mahasiswa Unhan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, khususnya mahasiswa Unhan yang ada di Fakultas Kesehatan Militer. Mereka berangkat ke 3 provinsi tersebut menggunakan kapal. Itu yang kami sampaikan tadi, kapal ini sangat berarti dalam pelaksanaan operasi perbantuan ataupun misi kemanusiaan. Begitu juga segala sesuatunya kita optimalkan, kita maksimalkan. Segala sumber daya yang dimiliki oleh TNI. Sehingga secara keseluruhan total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14,
dan Adrinya 2. Kemudian sampai dengan saat ini TNI telah mengangkut bantuan melalui udara, baik dari Halim Perdana Kusuma ini maupun dari Lanut Suwondo maupun Lanut Sim ke sasaran-sasaran yang mana sasaran tersebut tidak dapat dilalui ataupun ditempuh melalui jalur darat, sehingga kami TNI memberikan bantuan melalui jalur udara. Perlu kami sampaikan juga ke rekan-rekan media semua bahwasanya sampai dengan saat ini bantuan udara yang telah diberikan ataupun disalurkan TNI kepada rekan-rekan kita sejumlah 314 ton, yang mana pada saat pelaksanaannya ada menggunakan airdrop maupun menggunakan helibox. Termasuk pada hari ini. Pada hari ini kita memberangkatkan melalui airdrop 6 ton yang terdiri dari 36 bundel, kemudian helibox 400 kg itu ada 79 box. Kembali lagi, TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi ini terkait dengan misi kemanusiaan. Kemudian kami sampaikan juga bantuan melalui jalur laut. Sampai dengan saat ini kita telah memberikan bantuan sebanyak 250 ton, yang mana kita berangkatkan pesawat kapal kita dari Tanjung Priuk menuju ke Langsa, ke Nias, ke Lok Sumawe, dan ke Sibolga untuk mengangkut bantuan-bantuan. Kemudian sampai dengan saat ini total bantuan melalui laut yang sudah sandar ke sasaran itu sebanyak 1.218 ton. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan awak media bahwa sampai saat ini bantuan-bantuan yang telah diangkut oleh TNI melalui angkutan udara itu 314 ton, kemudian melalui airdrop itu ada 26 sekian ton, kemudian melalui KRI 1.218 ton, sehingga total bantuan logistik 1.559 ton. Kemudian beberapa waktu yang lalu, kurang lebih mulai dari hari Kamis, itu pimpinan kami di TNI juga telah melihat secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi di 3 provinsi ini dengan tujuan memastikan kondisi yang terjadi di lapangan. Walaupun setiap hari satuan-satuan bawah telah melaporkan kepada pimpinan, tetapi pimpinan juga untuk meyakinkan kembali seperti apa pelibatan-pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana ini dan langkah-langkah strategis apa yang perlu segera diambil oleh pimpinan ataupun oleh TNI untuk dapat menyelesaikan masalah secepat-cepatnya. Seperti contoh di daerah di 3 provinsi ini itu kita melihat sangat dibutuhkan air bersih. Sehingga dalam hal ini TNI telah mengerahkan 10 unit mobil RO yang tergelar di 3 provinsi. Dalam hal ini di wilayah Provinsi Aceh ada 7, kemudian di wilayah Provinsi Sumatera Barat 2 dan di Sumatera Utara 1. Ini kami melihat secara langsung bahwasanya kehadiran mobil RO ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka dapat mengambil air minum di mobil RO tersebut, kemudian dapat mengkonsumsinya secara langsung. Ini sangat membantu. Di samping itu juga hasil peninjauan dari pimpinan kami melihat bahwasanya ada kebutuhan yang sangat mendesak karena antar wilayah ini sudah terputus. Jembatan putus, jalan juga terputus. Sehingga komunikasi ataupun hubungan antar wilayah ataupun kita menyalurkan bantuan dari suatu wilayah ke wilayah lain menggunakan jalur darat tidak bisa. Sehingga solusinya adalah TNI membangun jembatan Bele. Dan ini sudah dilaksanakan, yang mana perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekian. Di wilayah Aceh ada jembatan Bele sebanyak 6, yang mana 2 unit jembatan sudah dipasang di daerah Biren,
ini dibantu oleh personil dari Yonjipur 16. Begitu juga di jembatan Karang Pelang, ruas jalan Beren, Gumpang, Takengon. Ini langsung dibangun oleh prajurit Kodam Iskandar Muda yang ada di sana. Sekali lagi ini sangat membantu masyarakat, sangat membantu TNI juga dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur darat. Dan dalam waktu dekat ini juga akan ada rencana pemasangan 3 unit jembatan Bele. Ini sudah diberangkatkan dari Jakarta menggunakan angkutan darat. Kita harapkan jembatan Bele itu segera bisa nyampai ke sasaran sehingga kita akan segera bisa dirikan ataupun bangun untuk menghubungkan beberapa wilayah yang terputus. Kemudian kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media, setelah pimpinan melihat di lapangan, ini memang dibutuhkan sekali dapur lapangan. Dapur lapangan untuk memasak segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai dengan saat ini kami sampaikan bahwasanya telah tergelar 30 dapur lapangan. Ini sangat membantu masyarakat maupun petugas-petugas yang melaksanakan operasi kemanusiaan ini. Kami laporkan juga atau kami sampaikan selain dapur lapangan juga kami mendirikan pos kesehatan. Seperti dari awal tadi kami sampaikan bahwasanya Universitas Pertahanan mengirimkan 75 orang kadetnya yang sedang koas untuk melaksanakan perbantuan kesehatan di lapangan. Ini tentunya sangat membantu, yang mana mereka digelar di 3 wilayah yang dari awal telah kami sampaikan. Saat ini perlu kami sampaikan juga kepada awak media, bahwasanya untuk di wilayah Provinsi Aceh, TNI telah membangun dapur lapangan sebanyak 10, kemudian poskes sebanyak 6. Kemudian di wilayah Sumatera Utara ataupun Kodam 1 Bukit Barisan, ini 12 dapur lapangannya, kemudian poskesnya 11. Dan terakhir di wilayah Sumatera Barat, ini sudah berdiri dapur lapangan sebanyak 18, kemudian poskesnya itu 16. Ini yang telah didirikan oleh TNI Angkatan Darat. Di samping TNI Angkatan Darat mendirikan dapur lapangannya maupun pos kesehatannya, ini juga TNI Angkatan Laut ada poskes Koderal 1, yang mana ini didirikan di daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian juga kita ada pos kesehatan yang ada di KRI Dr. Suharto, KRI 990. Ini tanggal 6 Desember kemarin juga sudah bergerak ke Aceh Tamiang. Kemudian terakhir KRI Dr. Rajiman, Widyodiningrat, ini rumah sakit kita, rumah sakit KRI yang saat ini standby di Sibolga. Kemudian begitu juga TNI Angkatan Udara, ini mendirikan pos kesehatan di 2 titik di Medan. Kemudian sampai dengan saat ini juga sudah mendirikan 1 titik di Sibolga. Ini rekan-rekan sekalian, awak media yang dapat kami sampaikan gambaran secara umum sejauh mana pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana ini. Yang pasti kami akan selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana alam. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Dispenal, silakan. Terima kasih Pak Wakapus TNI. Menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Waka tadi, kami perlu menyampaikan beberapa hal yang sudah dikerjakan oleh TNI Angkatan Laut. Rekan-rekan media sekalian, sampai dengan saat ini untuk pengerahan KRI maupun pesawat udara belum ada penambahan jumlah. Masih sama, yaitu KRI ada 14, pesawat udara ada 7, terdiri dari 5 helikopter dan 2 pesawat fixed wing. Dari ke-14 KRI tersebut, 9 diantaranya sudah berada di daerah operasi. Dengan pendeployan, pembagiannya, sebagian 3 diantaranya di pantai barat,
dan 6 yang lainnya dideploy di pantai timur. Kemudian 1 KRI masih lintas laut perjalanan dari Jakarta menuju ke daerah operasi. Kemudian 2 KRI masih standby di Jakarta. Salah satunya yaitu KRI Bontang dari jenis tanker yang direncanakan sore ini akan berangkat menuju ke Sibolga dengan membawa muatan berupa bahan bakar sebanyak 2.000 kiloliter. Kemudian untuk dari jumlah personil yang dikerahkan, ini ada penambahan yang sebelumnya berjumlah 3.452, ada penambahan sekitar 300 personil menjadi 3.752, yaitu ditambahkan dari Brigif 4 Marinir. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah personil kesehatan yang tadinya on board di KRI Suharso sebagian akan dideploy ke Lok Sumawe untuk mendirikan rumah sakit lapangan, yaitu personil kesehatan yang dari Batalion Kesehatan Marinir. Perlu juga kami sampaikan di sini bahwasanya untuk Satuan Tugas Darat yang terdiri dari personil Koderal 1, Koderal 2 beserta jajarannya dan ditambah dari Brigif 4 ini masih konsentrasi untuk mempercepat pendistribusian bahan kontak yang merupakan bahan yang akan sangat diperlukan bagi para penduduk di sana. Kemudian juga melaksanakan bantuan pembersihan fasilitas umum dan juga untuk membuka akses-akses jalan yang tadinya tertutup akibat bencana. Selain daripada itu, TNI Angkatan Laut juga walaupun sebagian besar sudah bisa dijangkau melalui jalur laut maupun jalur udara dengan menggunakan helikopter yang on board, namun masih ada beberapa wilayah yang belum bisa terjangkau. Fokus selanjutnya yaitu kami akan konsentrasi kepada daerah-daerah yang belum bisa ditembus melalui jalur darat, sehingga kami akan menggerakkan KRI mendekat ke daerah tersebut dengan menggunakan fasilitas yang ada termasuk helikopter yang on board. Kemudian rencana ke depannya TNI Angkatan Laut menyiapkan yaitu dari Dinas Pembinaan Mental dan Dinas Psikologi yang di-standby-kan untuk melaksanakan trauma healing. Dari data di lapangan yang sudah kita peroleh untuk penyakit-penyakit yang ditangani oleh kapal-kapal rumah sakit, baik KRI Dr. Suharso maupun KRI Rajiman, secara umum penyakitnya bisa dikategorikan ke dalam 4, yaitu sakit perut, kulit, ispa, dan influenza. Ini sementara masih ditangani oleh personil kesehatan yang merupakan bagian organik dari kedua KRI tersebut. Demikian Pak Wakapus yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis Penal dari Kadis Penal, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Wakapuspen. Rekan-rekan media, saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan perkembangan hari ini untuk TNI Angkatan Udara. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dari Wakapuspen terkait dengan kegiatan-kegiatan personil kita maupun alutsista TNI Angkatan Udara yang terlibat dalam penanggulangan bencana ini. Secara umum untuk perkembangan baik itu bahan bantuan maupun yang lain-lain tidak ada permasalahan, tinggal menambahkan hari ini tadi disampaikan Wakapuspen hari ini tadi pagi sudah melaksanakan airdrop di daerah Blang Kejeran, itu dekat dengan kota Cane yang sampai saat ini masih terisolir, dilaksanakan dari pangkalan udara yang Satgas yang ada di kota Medan, di Lanut Suwondo Medan, menggunakan pesawat Kasa 212, tadi sudah sampaikan dari Wakapuspen juga. Rencana siang ini setelah kegiatan ini akan dilaksanakan satu dengan pesawat Hercules juga sama di Blang Kejeran karena daerah tersebut masih terisolir. Tadi sampaikan jumlahnya juga sampaikan dari Wakapuspen. Yang tadi pagi adalah menggunakan pesawat Alpha 2114 Kasa 212 seberat 400 kg. Yang nanti sore adalah
1340 itu dengan pesawat Hercules Super Head C Hercules 36 bundle diterjunkan dari pesawat 5 ton 800 sekitar 6 ton lah di sana. Untuk perkembangan pesawat yang terlibat, hari ini akan ada tambahan 2 dari Lanut ABD Saleh Malang, itu berangkat menuju ke Lanut Suwondo Medan. Itu adalah 2 pesawat kasa tambahan untuk alutsista dari udara, sehingga memperkuat alutsista yang ada di daerah operasi untuk menangani bencana yang ada. Itu difokuskan untuk melaksanakan helibop di daerah-daerah yang belum sama sekali terjangkau oleh baik Angkatan Darat yang lewat darat selama pelaksanaan untuk pemasangan jembatan belum terlaksana, sehingga hal yang perlu diprioritaskan adalah untuk melaksanakan helibop untuk airdrop. Di samping menggunakan helikopter yang standby di sana, di daerah 3 daerah tersebut, 4 dengan Sibolga itu sekarang TNI Angkatan Darat ada 18 helikopter yang di-standbykan di daerah-daerah tersebut. Mungkin demikian. Untuk yang lain-lain, untuk kesehatan semuanya sudah semua tergabung di sana, termasuk juga yang dari Yonkes kita sudah tergabung dengan Satgas yang ada di sana. Terima kasih, Wakil. Dari Dispen Angkatan Darat, silakan. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Dari TNI Angkatan Darat hingga hari ini kita sudah mendorong 26.813 personil dari 33 batalion, yaitu kita kerahkan di 3 daerah bencana tersebut dengan didukung oleh tim teknis dan tim pendukung, termasuk angkutan di dalamnya. Hingga hari ini titik berat kami adalah pemasangan jembatan Beli. Karena memang pemasangan jembatan Beli ini memerlukan teknis yang lebih rumit, dan kita juga dikejar waktu terkait dengan masyarakat kita yang terkena bencana di wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih belum ada jalur darat, sehingga prioritas kami hingga saat ini adalah sesegera mungkin menyelesaikan jembatan Beli yang ada di 3 wilayah tersebut. Diharapkan besok mungkin sudah ada progres yang lebih baik sehingga jembatan-jembatan tersebut bisa dioperasionalkan. Untuk terkait personil yang terlibat di pos kesehatan maupun dapur umum, untuk di dapur umum masih menggunakan personil-personil yang ada di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap kodam, sama dengan personil yang digunakan di pos-pos kesehatan, masih menggunakan organik-organik yang ada di kodam tersebut. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pada para kadis penangkatan yang telah kami sampaikan. Mungkin dari hal-hal yang telah kami sampaikan rekan-rekan awak media, ada yang ditanyakan, kami persilakan. Cek. Selamat sore, nama saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan saya yang pertama terkait jembatan Beli. Hari ini kan juga Presiden Prabowo meninjau jembatan tersebut dan juga menjadi perhatian khusus begitu ya dari Presiden. Ditargetkan juga untuk ini sampai 2 minggu ke depan. Kalau mungkin bisa dijelaskan Pak perbaikan jembatan sendiri. Presiden mempercayakan juga kepada Kasat untuk menjadi jembatan tersebut. Kemudian yang kedua, selain mengirimkan bantuan, tadi kan sudah dijelaskan secara rinci. Kalau si korban sendiri, beredar informasi kan kalau di Aceh ini banyak korban yang masih lumpur. Mungkin bisa dijelaskan apa sih tantangan dalam evakuasi korban khususnya yang masih tertimbun lumpur, apakah dalam hal alat beratnya atau seperti apa sih? Karena kan masih ada korban yang masih hilang hingga saat ini. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait jembatan Bele, secara umum nanti akan saya sampaikan, secara teknis akan disampaikan dari Dispenat. Tentunya dalam setiap pelaksanaan tugas, kita yakini bersama ada tantangan.
Di tengah tantangan inilah TNI hadir, karena kita yakini bahwasanya setiap tantangan pasti ada solusi. Buktinya apa? Dari semua tantangan itu sampai dengan saat ini TNI telah mendirikan beberapa jembatan belai, baik itu di wilayah Aceh seperti kami sampaikan tadi, sudah ada 3, kemudian di wilayah Sumatera Barat sudah ada 2, kemudian di wilayah Sumatera Utara juga sudah ada 1. Dalam waktu dekat kita juga akan bangun jembatannya, seperti kami sampaikan tadi, hari ini ada 2 jembatan belai yang kita mobilisasi menggunakan angkutan darat ke sana, dan tadi juga kalau kita lihat melalui media, ditegaskan oleh Bapak Presiden, bahwasanya dalam waktu secepat-cepatnya, ini jembatan belai akan terpasang, sehingga dapat memobilisasi ataupun menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya. Seperti kami sampaikan tadi, dengan berdirinya jembatan belai, ini dapat membantu pergerakan orang maupun bantuan logistik, terutama bantuan logistik. Jadi pada saat pimpinan melihat ke daerah penanggulangan bencana, ini sudah ada bantuan-bantuan yang dikirim dari Jakarta. Tetapi untuk disalurkan ke beberapa wilayah ini ada kendala-kendala, yang salah satunya tadi adalah jembatan. Secara teknis seperti apa kendala-kendalanya nanti akan disampaikan oleh rekan kami dari Dispenat. Silakan. Baik Mbak, kami jawab. Untuk kendala-kendalanya tentu saja kondisi wilayah di tempat-tempat bencana tersebut, rekan-rekan media sekalian. Karena memang jembatan Beli ini tidak ringan. Artinya manakala landasan dia atau jalan yang dia lalui tidak terlalu baik, maka akan ada beberapa permasalahan di situ untuk membawa si jembatan Beli ini ke lokasi. Tapi itu hingga saat ini terus kita upayakan, ya, dan sudah beberapa bagian sudah kita kerjakan, sudah mencapai 50% satu jembatan di Aceh. Artinya kita tetap berusaha dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah terkait kemampuan teknis, karena jembatan Beli ini hanya bisa dirakit, dipasang oleh satuan zeni. Nah, satuan zeni ini tidak sebanyak dengan satuan operasional seperti infanteri, sehingga memang kami mengatur titik-titik yang penting di mana, sehingga personil akan kita deploy di sana untuk lebih mempercepat jembatan itu ke jembatan itu di tempat-tempat yang prioritas, yang memang kita lihat sangat berdampak dari bencana ini. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua. Seperti yang kami laporkan maupun Pusgo tanggap darurat laporkan, bahwasanya sampai dengan saat ini sudah ada korban jiwa, dalam hal ini meninggal dunia, dan sudah dimakamkan. Kemudian ada juga yang istilahnya dinyatakan hilang. Hilang ini tentunya apabila nanti kita dalami lagi, ada beberapa faktor. Ya, harapan kita orang-orang ataupun rekan-rekan kita yang dinyatakan hilang karena memang putus komunikasi. HP-nya pada saat itu lowbat, sehingga nggak bisa dihubungi. Ini sementara waktu kita nyatakan juga hilang. Bisa juga karena berada di suatu daerah yang tidak bisa kita komunikasi. Mungkin jalur komunikasi by phone terputus, sehingga ini juga sementara waktu kita nyatakan hilang. Nah, begitu juga yang kita nyatakan hilang itu berdasarkan laporan dari keluarganya, kemudian dicek di lapangan, sampai dengan hari kesekian itu tidak bisa komunikasi. Tentunya pasti ada yang ya mohon maaf karena memang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini tentunya kami TNI berupaya untuk melaksanakan pencarian terhadap korban-korban yang dinyatakan hilang tadi. Jadi sementara waktu dinyatakan hilang. Bagaimana secara teknisnya, mungkin nanti rekan kami juga Angkatan Udara akan menyampaikan. Selain kita menggunakan orang, tenaga, sarana prasarana, semuanya akan kita kerahkan. Silakan Kadis PNAU. Terima kasih Pak Waka. Rekan-rekan media, terkait dengan kegiatan untuk evakuasi medis, dari Satgas itu sudah berkoordinasi kerjasama dengan BNPB maupun BNPB dari Basarnas terkait dengan apa yang akan diangkut, mana yang prioritas. Kemarin terakhir itu adalah kita mengutamakan personil atau masyarakat kita
yang membutuhkan pertolongan kesehatan yang tidak ada di sana. Sehingga dari informasi di bawah, menggunakan Starlink kalau nggak salah kemarin, bisa ke posko, sehingga kita menggerakkan helikopter ke sana untuk mengangkut, sehingga masyarakat kita ini bisa mendapatkan pertolongan yang lebih layak, langsung dibawa ke Sibolga, ataukah mungkin ke daerah Lok Sumawe maupun ke Aceh. Untuk yang terkait dengan yang sudah meninggal, kalau memang ada kerjasama dengan BNPB, Basarnas, kalau memang betul akan dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan dibawa ke daerah terdekat, seperti itu. Yang lain-lain kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun angkutan udara yang betul-betul memang urgent sekali, sehingga masyarakat kita yang terdampak, yang tidak bisa dijangkau itu bisa dilaksanakan cepat mungkin, terutama tadi saya sampaikan yang betul-betul membutuhkan pertolongan segera. Seperti kemarin memang ada ibu-ibu yang sakit maupun yang hamil, itu yang paling penting. Kemarin kita koordinasi terus dengan Satgas Canda Lapangan, termasuk BNPB maupun BNPB. Terima kasih. Yang lain silakan. Gambaran satu dapur lapangan itu bisa melayani berapa pengungsi misalnya gitu. Jadi kita punya gambaran apakah masih membutuhkan lagi kemudian tambahan mungkin di daerah-daerah tertentu misalnya seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan dokter Pak. Kan kita tahu mungkin jumlah di sana juga minim Pak. Dengan masifnya banyaknya pengungsi mungkin dan rekan-rekan masyarakat di sana yang menghadapi ancaman penyakit, itu ada nggak sih Pak data dari TNI sendiri berapa banyak dokter dari TNI yang dikirim ke sana atau dikerahkan ke sana, mungkin juga nakesnya gitu Pak, dan mereka tuh selain di posko-posko itu tadi, apakah juga mereka tuh datang dari kodam-kodam sekitar misalnya gitu yang dikerahkan gitu Pak. Baik, terima kasih Mas ya. Ada 2 pertanyaan, kami kasih gambaran secara umum nanti dari Angkatan Darat ya, secara teknisnya maupun dari Angkatan Laut, karena ada KRI yang bertugas ataupun berkemampuan kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwasanya satuan jajaran TNI ini kan tergelar sampai ke tingkat kabupaten kota. Ada yang namanya Babinsa. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya di tingkat Kodam ada yang namanya Bekangdam, maupun di tingkat Korem ada namanya Denbekang. Secara teknis, dapur lapangan ini didirikan oleh Bekangdam maupun Denbekang, walaupun kita tetap ada yang namanya Satgas melakukan hal yang sama. Kemudian terkait dengan dapur lapangan ini bisa memberikan makan untuk beberapa orang, cara berpikirnya mungkin kami mencoba tidak seperti itu. Kami melihat, misalnya seperti kami kemarin melaksanakan peninjauan ke daerah Tapanuli Selatan. Di sana kita melihat berapa masyarakat yang mengungsi. Katakanlah misalnya masyarakat yang mengungsi ada 2.000 orang. Kami mengharuskan bahwasanya dapur kami harus mampu melayani untuk 2.000 orang. Berarti yang perlu kami tambah, pertama personilnya, yang kedua alat peralatannya, yang ketiga adalah belanja bahan bakunya. Jadi kami mencoba, bukan kemampuan dapur ini hanya mampu 1.000, tetapi di wilayah tersebut ada pengungsi 2.000, dapur kami harus mampu, tetapi dalam batas-batas yang logis. Kalau misalnya dapur ini 2.000, jangkauannya cukup jauh, untuk distribusikannya ada masalah tersendiri, tentunya pada jarak sekian meter itu akan kami dirikan yang lain lagi. Poin pentingnya dapur lapangan kami dirikan berdasarkan kebutuhan pengungsi yang pada akhirnya memberikan solusi bagi pengungsi. Dari Angkatan Darat silakan. Izin Wakapus. Betul sekali rekan-rekan media seperti yang disampaikan Wakapus. Jadi memang cara berpikir kita adalah setelah mereka kita selamatkan, masyarakat kita yang berdampak ini sudah kita selamatkan, sudah kita data,
Nah, segitu pula lah yang harus bisa disiapkan oleh dapur lapangan kita. Personilnya bagaimana Pak? Kalau personil nanti kita tinggal dorong. Ya. Apabila namanya operasi untuk kemanusiaan, apabila di satu lokasi memang di sana dia COG-nya atau heavy-nya lebih banyak, masyarakat kita yang membutuhkan, maka di situ titik beratnya akan lebih banyak juga personil kita yang didukung ke sana. Untuk terkait luasan, cakupan, seperti yang tadi disampaikan Wakapus, itu betul sekali. Artinya, apakah ke depannya, tadi kan ditanyakan, apakah ke depannya akan perlu lagi? Tentunya akan perlu lagi, karena apabila ada satu daerah yang terlalu jauh atau terputus sama sekali dari jalur utama, mungkin kita akan dorong dapur lapangan ini lewat udara ke daerah remote tersebut, termasuk personilnya, sehingga masyarakat pun yang belum bisa direlokasi, yang ada di daerah-daerah yang terpencil itu juga bisa kita dukung. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Waka. Kami menyambung apa yang disampaikan oleh Wakapus tadi. Pertanyaan berkaitan dengan tenaga kesehatan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya TNI Angkatan Laut saat ini mengerahkan 2 KRI rumah sakit. Yang satu adalah KRI Dr. Suharso, beroperasi di wilayah Pantai Timur Sumatera. Saat ini membawa 10 personil kesehatan yang terdiri dari 6 dokter umum, kemudian 1 anestesi, 1 bedah umum, 1 spesialis penyakit dalam, dan 1 dokter gigi. Kemudian yang di KRI Rajiman yang beroperasi di Pantai Barat Sumatera, ini membawa 13 dokter, terdiri dari 4 dokter umum, 3 ortopedi, 3 anestesi, 1 penyakit dalam, 1 paru-paru, dan 1 dokter gigi. Selain daripada itu, KRI Dr. Suharso juga on board 1 tim kesehatan dari Batalion Kesehatan Marinir yang rencananya akan dideploy ke Lok Sumawe. Demikian. Kami tambahkan ya terkait dengan dapur lapangan tadi. Jadi dapur lapangan ini juga diupayakan didirikan sedekat mungkin dengan tempat pengungsian, sehingga nanti pendistribusiannya akan lebih gampang. Di samping itu, hasil peninjauan pimpinan sejak hari Kamis yang lalu sampai dengan hari Sabtu, Wakil Panglima TNI melaksanakan peninjauan ke daerah Aceh, termasuk melihat sejauh mana cara prajurit ini menyiapkan makan, baik makan pagi sampai dengan makan malam, kemudian melihat pendistribusiannya. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang masih tinggal di rumah, menjaga mungkin beberapa asetnya, mereka tidak pindah ke tempat pengungsian, ini prajurit-prajurit kita yang datang ke rumahnya, membawa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bukan masyarakat itu yang datang ke dapur lapangan. Ini pimpinan kami melihat secara langsung, itulah yang dilaksanakan oleh prajurit-prajurit TNI yang ada di lapangan. Seperti itu rekan-rekan, khususnya yang menanyakan terkait dengan dapur lapangan, sehingga harapannya pada waktunya masyarakat itu makan pagi, seperti apa biasanya jamnya, siang dan malam, itu tidak kelewatan. Seperti itu rekan-rekan terkait dengan dapur lapangan. Terima kasih. Mungkin kami cukupkan dulu terkait dengan beberapa pertanyaan. Yang pasti kami berupaya setiap hari akan mengupdate segala upaya yang telah dilaksanakan oleh TNI maupun pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.